Ayo belilah tiketnya, jangan malu-malu. Mari-mari semua ke sini. Kurang lebih begitulah teriakan dari para juru promosi sirkus mengajak para pengunjung untuk mampir ke pertunjukannya. Salah satunya adalah pria bernama Frank yang mempromosikan rekan seperjuangannya, pria yang disebut-sebut sebagai penyihir hebat. Padahal sebenarnya tidak demikian, sang rekan yang bernama Oscar tidak lebih dari seorang tukang tipu dan playboy cap kadal. Kali ini dia berhasil merayu seorang wanita desa bernama May untuk menjadi asisten dalam pertunjukan. Oscar bahkan memberikan kotak musik yang katanya peninggalan sang nenek, yang seorang pejuang di medan perang, padahal ya itu hanyalah dongeng basi. Di tengah-tengah rayuan, Frank menerobos masuk sehingga membuat Oscar marah karena tidak mengetuk dulu. Bukannya tanpa alasan, Frank mengatakan bahwa uang penjualan tiket sudah terkumpul dan meskipun tidak banyak yang terjual, tapi pertunjukan harus segera dimulai. Oscar tidak hanya tukang ngibul dan mata keranjang, tapi juga sangat egois. Dari pendapatan penjualan tiket, Oscar hanya memberikan Frank 2 koin, sementara May hanya dibayar dengan tepuk tangan penonton. Let's go make some magic. Setelah semuanya siap, Oscar membaca mantra-mantra untuk memanggil roh berusia 5.000 tahun dari tanah Arab, lalu menunjuk May yang sedang menyamar jadi penonton sebagai volunteer, meskipun May sendiri sempat bengong karena lupa skripnya. Ya, tujuannya adalah menjadikan May sebagai wadah untuk diisi oleh roh bernama Fernanda. Command you to rise! Di tengah-tengah pertunjukan, 2 orang pria mengamuk karena melihat kawat yang menggantung. Oscar marah atas tuduhan tersebut dan segera memotong kawat dengan belati, namun pertunjukan yang luar biasa dan membuat semua orang bertepuk tangan. Di antara penonton ada seorang gadis kecil yang duduk di kursi roda. Dia sangat-sangat mengagumi Oscar sampai-sampai berpikir bahwa penyihir itu bisa mengabulkan permintaan, yaitu ingin bisa berjalan lagi. Ibu gadis itu bahkan rela membayar dengan semua uangnya asalkan Oscar mau mengabulkan. Namun tentunya itu tidak mungkin sehingga Oscar menjadi sasaran amukan penonton. Oscar menyalahkan Frank karena tidak segera menutup tirai, sehingga terjadilah pertengkaran. Oscar mengatakan bahwa Frank bukan teman, karena seekor monyet yang bisa menutup tirai jauh lebih penting. Tak lama berselang, datanglah seorang wanita cantik bernama Annie. Segera Oscar menyambut dengan ramah dan diketahui bahwa di antara mereka memang sempat terjalin hubungan asmara. Hey, Annie. Saya bilang sempat karena keduanya telah cukup lama berpisah. Tujuan Annie datang adalah untuk mengabarkan bahwa dia telah dilamar oleh seorang pria bernama John Gale. Oscar sempat terkejut sekaligus lega. Oscar ingin mengejar cita-citanya untuk menjadi pesulap terhebat di dunia, jadi tidak mau terikat dengan wanita manapun. Untungnya Annie mengerti sehingga akan segera menerima pinangan John Gale. Tiba-tiba saja Frank menerobos masuk mengabarkan bahwa di luar telah terjadi kekacauan dan ya, seorang pria botak berbadan kekar merampas kotak musik dari tangan seorang wanita dan menghancurkannya. Hadiah itu dari Oscar, dan sepertinya si pria adalah suami yang tak rela istrinya dirayu oleh Oscar. Ketika si pria botak menerobos masuk, Oscar pun segera menggunakan triknya untuk menghilang. Padahal sebenarnya kabur dari lubang di bawah. Dia kemudian bergegas melarikan diri menggunakan balon, berjanji akan bertemu lagi dengan Frank di hutan. Hey! I'll get you to Milwaukee! Come here! Get him down, honey! Pada akhirnya Oscar berhasil kabur dan tertawa puas tanpa menyadari sesuatu yang menanti di belakangnya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi?
Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Oz, The Great and Powerful. Sebuah film tahun 2013, disutradarai oleh Sam Raimi, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan. Dan mari cerita kita lanjutkan. Di tengah-tengah tornado, Oscar berdoa semoga Tuhan memberikannya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Guncangan pun mendadak berhenti dan Oscar mulai memperhatikan benda-benda di sekeliling yang melayang, lalu sebuah kereta menghantam balon sehingga terpental ke atas awan. I promise I can change! Tak lama kemudian, saat terbangun, Oscar mendapati diri telah berada di tempat yang benar-benar indah dan tidak pernah dilihat sebelumnya. Sempat panik ketika balon meluncur melewati air terjun, tapi seketika Oscar tenang kembali saat menyaksikan pemandangan sungai yang begitu memukau dengan tumbuhan dan hewan yang benar-benar unik dan berbagai warna. Saat mencapai tepi, Oscar disambut oleh seorang wanita yang mengaku bahwa diri bukan malaikat, mengatakan bahwa Oscar belum mati dan tempat ini bukan surga. Sebelum melanjutkan, si wanita meminta Oscar untuk segera keluar dari sungai karena ada peri bergigi tajam dan sangat pemarah. Setelah peri galak pergi, si wanita yang diketahui bernama Theodora menjelaskan bahwa kini Oscar berada di negeri yang disebut Oz. Ya, nama negeri itu sama dengan julukan Oscar, Oz. Theodora terkejut karena ini sesuai dengan ramalan bahwa akan datang seorang wizard atau penyihir laki-laki yang akan menjadi juru selamat dan raja bagi rakyat Oz. Dan penyihir tersebut datang dari langit. Tiba-tiba saja terdengar suara yang menggemparkan seperti raungan hewan buas, yang mana Theodora mengatakan bahwa itu adalah makhluk yang dikirim oleh penyihir jahat. Keduanya pun segera berlari dan bersembunyi, dan karena makhluk itu masih belum juga pergi, maka Oscar melepaskan burungnya, maksud saya burung beneran, burung merpati, sebagai pengalihan. Oscar terkejut mendengar pengakuan bahwa Theodora juga sebenarnya adalah penyihir, karena seharusnya penyihir wanita menggunakan sapu sebagai kendaraan. Malam harinya Theodora menceritakan tentang penyihir jahat yang saking jahatnya tega membunuh ayahnya sendiri yang merupakan Raja Emerald. Penyihir tersebut kemudian diusir oleh kakak Theodora, Evanora, dan kini untuk sementara waktu Evanora lah yang memimpin Emerald City. Namun sangat disayangkan Evanora tidak percaya ramalan, oleh karena itu Theodora akan mempertemukan Oscar dengannya. Oscar kemudian melancarkan rayuan maut, dimulai dari memberikan kotak musik, lalu mengajak Theodora berdansa, di mana pada momen tersebut, Theodora mengaku bahwa semua ini adalah pengalaman pertama baginya. Pagi hari, keduanya berjalan bersama bergandengan tangan. Theodora mengira bahwa dirinya telah menemukan cinta, namun seperti yang kita tahu, Oscar tidak bermaksud demikian, tapi karena tidak enak, dia mengiyakan saja. Tiba-tiba terdengar teriakan yang ternyata dari seekor monyet yang terjerat sulur tumbuhan. Ini adalah tugas sekaligus kesempatan seorang wizard untuk membuktikan kemampuan. Tentunya Oscar hanya perlu memotong sulur dan selamatlah si monyet. Namun ternyata si monyet meminta diselamatkan dari singa yang ingin memangsanya. Fine. We're gonna die!
Tokoh utama emang hokinya nggak ada lawan. Singa kabur, Oscar mendapat pujian dari Theodora, dan bahkan si monyet terbang bernama Finley bersumpah akan menjadi pelayan Oscar seumur hidup. Tak lama kemudian, Emerald City pun terlihat. Oscar begitu terpesona, sementara Theodora sudah tidak sabar lagi menjadi seorang ratu dan mendampingi Oscar. Secara diam-diam, Oscar memanggil Finley, meminta monyet itu mengucapkan kembali sumpahnya dengan lantang. Oscar kemudian mengakui yang sebenarnya, dan Finley tidak bisa menarik sumpah. Lalu Oscar menegaskan 3 aturan utama: show up, keep up, dan shut up, atau dalam bahasa akamsinya, yang penting Bapak senang. Show up, keep up, shut up. What's the third? Beberapa waktu kemudian, Oscar dan Theodora disambut oleh Nock, sang asisten kerajaan yang sinis. Dia tidak percaya bahwa Oscar adalah Oz yang dinantikan. Beberapa prajurit Emerald juga terlihat di sana, mengucapkan selamat datang, dan pada momen ini, Finley memuja-muji Oscar, mengatakan Oz terhebat, terkuat, terbaik, bijak, adil, jujur, tidak pernah menipu, dan tunggu, kok malah nyindir? Setibanya di istana, Oscar disambut oleh Evanora dan segera mencoba singgasananya yang begitu indah serta nyaman. Evanora mengatakan bahwa malam ini mereka akan berbincang membicarakan tentang Emerald City dan penduduknya, jadi Oscar pun dipersilahkan untuk membersihkan diri dan beristirahat. Sementara itu, Evanora kecewa karena Theodora percaya begitu saja dan khawatir bahwa Theodora telah bekerja sama dengan penyihir jahat untuk menjatuhkannya. Tuduhan itu membuat Theodora marah sampai tak sengaja menggunakan sihir. Theodora sangat mencintai sang kakak, sehingga tidak mungkin berkhianat, dan dia yakin bahwa Oscar bukanlah penipu. Malam harinya, sesuai dengan yang direncanakan, Evanora mengajak Oscar berkeliling istana. Ketika Oscar berencana mengadakan pesta besar, Evanora buru-buru mempersilahkan Oscar memperlihatkan sihirnya, tapi Oscar menolak karena semua ada waktunya dan waktu ada bagi semua. Evanora kemudian menunjukkan ruang harta benda yang segera membuat Oscar menggila. Ya, semua itu adalah harta milik Oscar, tapi nanti ketika menjadi raja, setelah menghabisi sang penyihir jahat. Baba! Dallas! I've always wanted a child. Oscar terkejut karena sebelumnya tidak ada yang menjelaskan tentang menghabisi, tapi Evanora tetap bersikeras. Hanya itu satu-satunya cara untuk menjadi raja. Tugas Oscar adalah pergi ke Dark Forest atau hutan gelap, lalu mematahkan tongkat sihir sang penyihir gelap, dan dengan sendirinya si penyihir gelap akan menemui ajal. I'm your wizard. Keesokan harinya dimulailah petualangan Oscar dan si monyet terbang Finley. Finley mengatakan bahwa seharusnya Oscar berkata jujur, karena dengan begitu mereka tidak berakhir di penjara, minimal hanya didenda membersihkan seluruh istana. Selain itu, soal Theodora, oh ya, si cantik Theodora. Evanora sebenarnya bersedia menyampaikan salam perpisahan dari Oscar untuk Theodora, namun Oscar malah menolak karena berniat kabur. Sepanjang perjalanan, Finley terus mengeluh dan membujuk agar Oscar mau mengaku, hingga membuat sang tokoh utama kita jengkel. Mereka tiba-tiba melihat asap, berpikir bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Oscar menolak ikut campur dan hanya ingin berfokus ke misi, namun Finley bersikeras tetap menuju ke lokasi asap, sehingga Oscar pun terpaksa ikut, dan tibalah mereka di desa keramik atau disebut dengan China Village. Di sana mereka melihat kehancuran yang benar-benar mengerikan, dan di salah satu rumah mereka menemukan sesosok gadis porselen yang sedang menangis karena kakinya hancur. Setelah memperkenalkan diri, Oscar menenangkan si gadis dan menunjukkan sihirnya dengan menggunakan lem. Tiba-tiba saja terdengar raungan yang menggema ke seluruh desa. Untungnya makhluk terbang yang ditakuti hanya melintas. Si gadis porselen mengatakan bahwa apa yang disebut mereka datang dan melakukan pemusnahan ketika seluruh penduduk desa mengadakan pesta untuk menyambut Oscar. Setelah kaki-kaki dilem, si gadis pun kini bisa berjalan lagi. Dan ya, si gadis sangat berterima kasih. Oscar mengarahkan si gadis porselen atau China Girl, atau untuk mempermudah selanjutnya kita sebut Marbel, menuju ke Emerald City, sementara Oscar dan Finley melanjutkan perjalanan. Namun Marbel menolak, memaksa, bahkan merengek minta ikut, sehingga membuat Oscar tak punya pilihan selain menuruti. Seketika tangisan Marbel berubah menjadi riang gembira, sehingga membuat Oscar dan Finley heran, dikiranya mau tamasya apa ya?
No. Fine. You wanna come? Come. We'll all go. Beberapa waktu kemudian, setelah berjalan mengikuti jalur kuning sesuai dengan arahan Evanora, kelompok Oscar tiba di Dark Forest dan segera disambut oleh dua gagak lancang yang mengatakan bahwa Oscar dan teman-teman akan mati. Tak mungkin mundur, Oscar pun melanjutkan masuk lebih dalam. Karena ketakutan, Marbel pun digendong. Tapi yang menyebalkan adalah Marbel bikin yang lain juga ketakutan dengan khayalan-khayalan tentang hantu, arwah, dan zombie sampai dengan tiba-tiba kelompok itu lari pontang-panting dan meneriakkan bahwa mereka sangat membenci Dark Forest. Mereka kemudian menemukan makam yang terbengkalai dan sesosok berjubah hitam terlihat juga menuju ke makam tersebut. Mereka yakin bahwa itu adalah penyihir jahat, sehingga mengatur siasat dan konyolnya Finlay malah menghapus semua dengan bersinnya. Pada intinya, Finlay akan membuat pengalihan, sementara Oscar akan mencuri tongkat sihir, dan Marbel hanya diam dan mengamati. Sangat mengejutkan, di antara sekian banyak hewan, suara yang dipilih Finlay adalah suara sapi, tapi itu berhasil menarik perhatian si penyihir jahat. Tongkat sihir berhasil dicuri, namun awalnya Oscar ragu, tapi ketika melihat wajah sang penyihir, dia bangga mengaku sebagai Oscar sang wizard. Wajah si penyihir jahat sangat tidak asing, tapi dia bukanlah Annie, melainkan Glinda, sang penyihir baik. Membingungkan memang, tapi Glinda mengaku bahwa telah difitnah. Penyihir jahat yang sebenarnya adalah Evanora, dialah yang telah meracuni ayah Glinda. Sementara itu, di Istana Emerald, Evanora menyaksikan semuanya lewat bola kristal dan sangat marah karena rencananya gagal. Tak lama, Theodora masuk dan menanyakan tentang Oscar. Momen ini dimanfaatkan Evanora, menjelaskan bahwa Oscar telah pergi dan menciptakan kotak musik, serta mengakui bahwa dirinya dan Oscar telah melewati malam bersama, sehingga membuat Theodora marah. Sementara Evanora mengirimkan pasukan babun terbang dan prajurit bertombak, tokoh utama kita mendengarkan cerita Glinda tentang kehancuran Oz pasca kematian sang raja. Selama ini hanya Glinda yang berjuang dan dia tidak mampu melindungi Oz sendirian. Namun meskipun demikian, Glinda tetap yakin dan percaya dengan ramalan sang ayah akan kedatangan Oz sang penyihir hebat dari Kansas yang akan mengembalikan segalanya ke sedia kala. Senyum bahagia terlihat jelas di wajah Oscar yang tidak menyangka bahwa kondisinya sepelik ini. Tiba-tiba saja Glinda merasakan kedatangan pasukan, menduga bahwa sang penyihir jahat telah mengetahui bahwa Oscar telah tahu kebenaran. Menurut Glinda, inilah saatnya Oscar menunjukkan kekuatan, namun sesuai dugaan, dia malah mempersilahkan Glinda. Tidak hanya pasukan babun, tapi kelompok Oscar juga hilang arah akibat kabut yang diciptakan Glinda. Secara tidak tahu diri, Oscar mengeluh dan ternyata didengar oleh Glinda. Tak lama, mereka tiba di ujung tebing dan lagi-lagi Oscar tak punya solusi, sehingga Glinda mengajak untuk melompat. What are you doing? Ternyata di balik awan ada gelembung yang menangkap mereka semua kecuali Finlay. Gelembung tersebut membawa mereka melintasi hutan kristal yang begitu indah sampai akhirnya melihat sebuah dinding perisai raksasa. Tentu saja Oscar ketakutan karena mereka melesat dengan kecepatan tinggi. Glinda menenangkan karena itu adalah dinding ajaib yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang berjiwa bijak, dan tentu saja itu membuat tokoh utama kita semakin panik. Beruntung pada akhirnya Oscar berhasil menembus dinding dan mereka tiba di sebuah tempat bernama Quadling. Di sanalah berkumpul semua warga Oz yang terusir dari Emerald City dan tentu saja dengan penuh sukacita mereka menyambut Oscar.
Tak mampu lagi untuk menahan diri, Oscar pun akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan wizard. Sangat mengejutkan, ternyata Glinda telah mengetahui semuanya, termasuk kebohongan, keegoisan, ketamakan, dan kemata keranjangan Oscar. Mungkin Oscar bukan wizard seperti yang diharapkan, tapi tetap saja warga Oz tidak mengetahui dan tetap menaruh harapan pada Oscar. Oscar melihat hal itu di mata para penduduk dan Your wizard is here! sementara itu, ternyata Theodora menyaksikan semua yang terjadi di Quadling dan semakin galau melihat kemesraan Oscar dan Glinda. Lagi-lagi momen ini dimanfaatkan oleh Evanora, mengatakan bahwa itulah yang disebut dengan patah hati dan obatnya adalah sebuah apel hijau. Dengan memakan apel tersebut, Evanora berjanji Theodora menjadi semakin kuat. Theodora segera merasakan efeknya, hatinya menjadi kuat sehingga menyadari semua kejahatan sang kakak, namun itu hanya sesaat karena segera kejahatan merasuki sehingga mengubahnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Kembali ke tokoh utama kita, di mana pada momen ini Glinda memperkenalkan Oscar kepada para pasukan yang akan dipimpinnya, yaitu warga Quadling. Mereka terdiri dari petani, pandai besi, penjahit, pembuat kue. Selain itu juga ada para ilmuwan dan orang-orang kecil mirip kurcaci yang disebut Munchkins. Tidak ada petarung apalagi pembunuh karena warga Oz dilarang menyakiti. Oleh karena itu, mereka membutuhkan keajaiban wizard untuk memenangkan perang. Tentu saja Oscar menjadi semakin bingung, namun di tengah kebingungan tersebut, sosok penyihir hijau bangkit dari balik api, berteriak dan menakuti, sampai akhirnya Oscar menghampiri. Tokoh utama kita akhirnya menyadari bahwa penyihir itu adalah Theodora, dan segera Theodora mengajak Oscar dalam tanda kutip berdansa. Hey! Glinda menggagalkan Theodora ketika hendak melemparkan bola api ke arah Oscar. Glinda meyakini bahwa semua ini adalah perbuatan Evanora, namun Theodora menuduh Glinda terlalu naif, sama seperti ayahnya yang mudah dihabisi. Theodora berjanji akan kembali bersama sang kakak untuk memulai perang besar, dan yang pertama dihabisi adalah Oscar. Sebelum pergi, Theodora mengambil sapu salah satu warga karena sesuai dengan perkataan Oscar bahwa penyihir seharusnya memiliki sapu sebagai kendaraan. Give me that! Glinda segera menenangkan para warga yang panik, mengatakan bahwa Oscar akan menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya, Oscar ternyata telah kabur duluan. Now that the wizard is with us. Wizard? Ya, Oscar sedang mengemasi barang-barangnya karena melawan satu penyihir saja tidak mungkin, apalagi kini ada dua. Glinda menegaskan bahwa hanya Oscar yang ia punya dan berharap Oscar mau menepati janji untuk mengembalikan kedamaian di Oz. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, Marbel datang memohon agar diantar ke kamar tidur, yang mana biasanya itu dilakukan oleh sang ayah. Oscar berbaik hati untuk menuruti permintaan itu. Di kamar, Marbel mengungkapkan bahwa andai saja Oscar bisa mengabulkan permintaan, maka Marbel akan meminta orang tuanya kembali. Namun, Oscar bukanlah penyihir seperti itu. Oscar kemudian menceritakan tentang salah satu penyihir yang benar-benar hebat dari negerinya bernama Thomas Alva Edison, yang bisa menciptakan bermacam-macam alat luar biasa dari benda-benda yang dianggap tidak penting. Sebelum tidur, Marbel mengaku merasa kagum mendengar cerita itu, berharap Oscar juga bisa menjadi seperti Thomas Alva Edison. Harapan itu memberikan Oscar sebuah ide cemerlang, yaitu memanfaatkan semua kemampuannya dalam menipu dan membuat trik sulap.
Segera Oscar menemui Glinda untuk menceritakan semua rencananya sehingga menerangkan kembali harapan yang nyaris padam. Keesokan harinya, Oscar menjelaskan rencana tersebut kepada semua warga. Para ilmuwan diminta untuk menciptakan praksinoskop atau proyektor, penjahit dan petani diminta untuk menciptakan pakaian dan membuat boneka jerami. Lalu para Munchkins diminta untuk menciptakan roket kembang api. Sementara itu Evanora dan Theodora juga melakukan persiapan, mengumpulkan pasukan, menciptakan lebih banyak senjata, dan menyemangati agar tidak memberikan pengampunan, bantai semuanya sampai tak tersisa. No mercy! Kembali ke jagoan kita, kini semua persiapan telah selesai, tapi Oscar memiliki satu rencana rahasia yang hanya dijelaskan kepada kepala ilmuwan dan kuncinya adalah balon udara. Oscar kemudian membicarakan rencana penyerangan dengan Glinda dan Marbel, jadi ada 3 jalur masuk ke kota Emerald dan satu yang paling dihindari yaitu jalur ladang poppy, bunga merah yang mampu membuat orang tertidur. Oscar setuju untuk tidak melewatinya, tapi bagaimana jika jalur ladang poppy itu bisa dimanfaatkan? Akhirnya hari yang dinantikan pun tiba dan Oscar terkejut ketika Glinda memperkenalkan mata-mata mereka, yaitu Nug yang akan bertugas menyelundupkan kereta. Kecupan hangat didaratkan oleh Glinda demi keberuntungan meskipun jagoan kita mungkin tidak membutuhkan. Tak lama kemudian, di hadapan semua orang, Oscar memberikan pidato yang luar biasa yang mampu membakar semangat para warga untuk bersatu dan berjuang bersama. Anything is possible! Penyerangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, Oscar bersama Nug pergi menggunakan kereta untuk menyelinap. Meskipun sempat tertahan, tapi Nug dengan berani membentak kepala penjaga sehingga diizinkan masuk. Why this delay? Do you not Sementara kelompok 2 dipimpin oleh Glinda dan Marbel yang menyerang lewat jalur ladang poppy. Dengan sihir kabutnya, Glinda menutupi seluruh ladang lalu mengerahkan pasukan untuk maju. 2 penyihir jahat bersaudara yang melihat hal ini segera mengerahkan pasukan babunya tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan. Ya, ternyata babun hanya menyerang boneka jerami dan saat menyadari semua sudah terlambat karena mereka terkena racun dari bunga poppy. Sangat disayangkan, ada sebagian kecil babun yang lolos dan segera menangkap Glinda. Penyihir cantik itu segera dilumpuhkan sehingga tongkat sihirnya terjatuh. Marbel yang melihat hal ini segera mengambil tongkat sihir tersebut dan bersembunyi. Kembali ke jagoan kita yang telah tiba di dalam kota. Dia meminta Finley dan Nug untuk melanjutkan rencana, sementara Oscar sendiri akan melakukan sesuatu. Tentu saja ini membingungkan karena rencana utamanya adalah mengikuti Oscar. Namun Oscar malah kabur. Adegan berpindah menampilkan Glinda yang dibawa ke alun-alun lalu dirantai. Evanora mengancam akan melukai wajah cantik Glinda dan akan dipertontonkan ke para warga sebagai peringatan agar tidak memberontak. Bersamaan dengan itu, Oscar ternyata sedang asyik mengumpulkan emas dari ruang harta benda untuk dimasukkan ke balon udaranya dan ternyata itu disaksikan dengan penuh kekecewaan oleh Finley dan teman-teman. Theodora juga melihatnya dengan jijik karena Oscar sangat mudah ditebak. Theodora pun segera menuju ke alun-alun untuk bergabung dengan sang kakak dan menunjukkan kebusukan Oscar kepada seluruh penduduk, lalu segera melemparkan bola api ke arah balon untuk menghancurkannya. Semua warga bersedih akibat kematian Oscar, namun di tengah kesedihan tersebut, Finley didatangi oleh seorang prajurit yang ternyata adalah Oscar. Ya, ternyata semua hanyalah bagian dari pertunjukan dan ini baru permulaan. Sehingga Oscar meminta semua bersiap. Sementara itu, Theodora mengatakan bahwa ini adalah akhir dari sang penyihir dalam ramalan yang akan diikuti oleh Glinda. Kata-kata terakhir Glinda adalah impiannya akan selalu hidup di dalam rakyat Oz. Lalu tiba-tiba saja
Oscar muncul dari asap merupakan proyeksi dari praksinoskop. Oscar berterima kasih karena dengan kematian, kini dia bisa mendapatkan wujud abadi yang tak terkalahkan. Para penyihir jahat mengira bahwa ini hanyalah trik tipuan, sehingga segera mengerahkan prajurit untuk menyerang, dan bahkan Theodora lagi-lagi menggunakan sihir bola apinya yang membuat Oscar kembali hancur. Ternyata lagi-lagi itu adalah bagian dari pertunjukan. Sempat terjadi masalah, untungnya Oscar segera memberikan pisau lipat kepada kepala ilmuwan untuk mengencangkan kembali baut-baut lalu menyalakan proyektornya. Kali ini Oscar tidak hanya menakut-nakuti dengan wujudnya, tapi juga meminta para Munchkins untuk meluncurkan kembang api yang dikatakan sebagai sihir pemanggil bintang. Ini membuat Avanora benar-benar yakin bahwa Oscar adalah penyihir agung dalam ramalan, lalu kabur. Sementara Theodora yang masih bertahan memutuskan untuk menghabisi Glinda, namun Oscar kemudian meminta Munchkins mengarahkan roket kembang api ke Theodora agar lebih mengancam. Merasa terdesak, Theodora pun kabur. Oscar mengatakan bahwa jika kebaikan telah ditemukan, maka Emerald City akan menerima Theodora kembali. Namun sang penyihir sesat itu malah mengatakan tidak sudi. Sementara itu di dalam istana, Glinda memergoki Evanora yang hendak kabur. Segera terjadi pertarungan antara dua penyihir, dan pada akhirnya Glinda berhasil merampas kalung milik Evanora yang membuat wujud asli sang penyihir jahat terlihat. Glinda kemudian melancarkan serangan terakhir yang membuat Evanora terpental keluar istana. Sayangnya, penyihir jahat itu diselamatkan dan dibawa kabur oleh prajurit babunnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Glinda yang membacakan pesan terakhir dari Oscar kepada seluruh rakyat Oz, bahwa kini negeri Oz telah bebas untuk selamanya, sedangkan Oscar kini sedang memastikan proyektor masih bekerja, dibantu oleh para rekan. Tak lama kemudian, ketika Glinda datang, Oscar mengatakan bahwa alat ini akan berguna ketika orang-orang ingin bicara dengan Oscar, dan juga berguna untuk mengusir para penyihir jahat jika mereka berani cari masalah lagi. Selanjutnya adalah saatnya memberikan hadiah. Kepala ilmuwan mendapatkan pisau lipat serbaguna, Nag mendapatkan semacam topeng yang akan membuatnya selalu terlihat tersenyum, Finley mendapatkan topi kehormatan milik Oscar, dan Marbel mendapatkan teman-teman yang akan menjadi keluarga barunya. Sedangkan untuk Glinda, Oscar hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kebaikan. Meskipun Glinda percaya di balik semua keburukan, di lubuk hati yang terdalam Oscar masih ada kebaikan yang begitu besar. Dan ya, tamat. Oscar, Glinda, para ilmuwan, warga biasa, serta Munchkins menyusun rencana perang yang isinya bohong semua, tapi bohong yang terarah. Mereka membuat pasukan orang-orangan sawah mekanik, memasang sistem katrol, kembang api, dan berbagai alat lain untuk menciptakan ilusi besar. Boneka-boneka itu dipakai sebagai umpan untuk memancing para babun terbang masuk ke ladang bunga popi supaya tertidur. Di saat yang sama, Oscar menyusup ke Emerald City, memakai kereta rahasia bersama pimpinan ilmuwan, membawa proyektor dan mesin suara yang nanti akan jadi sihirnya. Di permukaan, rencana ini kelihatan pengecut, tapi disinilah karakter Oscar konsisten. Dia bukan kesatria pedang atau penyihir, dia hanya tukang sulap yang menang dengan trik. Secara resmi, Oscar sudah mati di balon. Yang tersisa di hadapan rakyat Oz hanyalah sosok kepala besar di udara, suara dari langit, dan bayangan sang wizard yang tidak pernah terlihat tubuh aslinya lagi. Ini sengaja, Oscar memilih untuk tidak muncul lagi sebagai manusia biasa di depan umum, karena kalau orang tahu dia cuma pesulap dari Kansas, auranya sebagai, dalam tanda kutip, penyelamat pasti runtuh. Dia memutuskan untuk hidup di balik tirai, mengoperasikan proyektor, mesin asap, dan trik-trik panggung untuk menciptakan ilusi bahwa Wizard
of Oz selalu mengawasi dan melindungi negeri itu. Disinilah film ini nyambung langsung dengan konsep klasik Wizard of Oz, seorang pria biasa yang memakai teknologi dan tipuan untuk terlihat great and powerful. Setelah perang, Oscar memberi hadiah pada orang-orang yang membantunya. Kepala ilmuwan dapat pisau lipat Oscar, Nak dapat topeng senyum, Finley dapat topi pesulapnya sebagai tanda kepercayaan, dan Marbel dapat tempat sebagai keluarga baru. Lalu di balik layar proyektor, kita lihat Oscar dan Glinda berbicara lebih jujur. Dia berterima kasih karena Glinda membuatnya berubah, bukan dengan sihir tapi dengan kepercayaan. Hubungan mereka dikunci, bukan sekedar romansa, tapi simbol bahwa Oscar akhirnya berkomitmen, bukan pada pelarian atau ambisi kosong, melainkan pada satu tempat dan satu peran yang ingin dia jalani sungguh-sungguh. Sebagai prequel, ending ini juga merapikan papan alur cerita Wizard of Oz yang klasik. Theodora sudah pasti Wicked Witch of the West yang terbang dengan sapu dan tertawa melengking. Evanora diusir ke timur sebagai sosok penyihir jahat lain. Glinda tetap menjadi penyihir baik yang kelak akan membantu Dorothy. Oscar sendiri sudah resmi menjadi wizard yang tidak pernah terlihat wujud aslinya oleh rakyat. Semua ini menjelaskan kenapa ketika Dorothy nanti datang, Oscar sudah dipuja sebagai sosok besar, namun ternyata cuma pria biasa di balik mesin. Ada satu detail kecil di awal film yang juga penting. Annie bilang dia akan menikah dengan pria bermarga Gale yang sangat jelas mengisyaratkan garis keturunan Dorothy Gale di masa depan. Jadi, akhir film bukan cuma menutup perjalanan Oz di negeri baru, tapi juga diam-diam menyiapkan generasi berikutnya yang akan mengguncang Oz lagi lewat kehadiran seorang gadis kecil dari Kansas. Jadi, bagaimana menurut kalian? Oh ya, kalau soal Dorothy saya sudah bikin tapi yang versi Ura. Ceritanya nggak kalah bagus. Silahkan cek video lama ya. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!